wabarakatuh. Halo teman-teman obrolan kita. Kembali lagi bersama saya Ica di obrolan kita. Nah, teman-teman, pada episode kali ini kita akan mengobrol dengan dua orang cowok ganteng. Mereka itu adalah filmmaker. Kalau kalian penasaran, langsung saja ya kita sambut narasumber kita pada hari ini. Halo Kak. Halo. Halo. Kak, namanya siapa Kak? Saya Magung Budiman. Kalau Kakak? Saya Al Mustaqim, bisa dipanggil Al. Kalau Kakak dipanggil? Magung. Magung. Yes. Oh. Tadi Muhammad Agung kok jadi Magung? Sepertinya sudah biasa dipanggil Magung, jadi seperti itu. Oh. Iya. Ciri khas. Ciri khas. Kalau Kakak saudaranya El sama dulu ya? Bukan, anak tirinya. Oh, Waduh. anak tirinya. Oh, anak tirinya Ahmad Al Dhani. yang lain. Ini Oh. Al yang lain. Al yang lain? Ah. Oh, iya. Oke. Oke Kak, kan Kakak di sini sebagai filmmaker. Bisa mundur sedikit Kak? Oh iya, saya Ya. semua bagi Oke. begitu. Biar Iya. biasa gitu. Oke deh. Kasih nanti sembunyi mukanya. Iya, sembunyi. Oke. Oke Kak, kan tadi kita udah perkenalan. Tapi kan baru nama. Mungkin teman-teman yang lain masih penasaran dengan kakak-kakak. Mungkin Kak Al sama Kak Magung bisa memperkenalkan diri, mungkin dari asal sekolahnya atau kenapa menjadi filmmaker dan lain-lainnya. Mungkin dari Kak Al dulu. Saya. Oke. Ya, perkenalkan saya Al atau Al Mustaqim. Saya berasal dari Kota Palopo. SMA atau apa? Semua dari TK sampai SMA itu berasal dari Palopo dan lanjut studi kuliahnya itu di sini di Makassar. Dan sebenarnya saya juga itu asli Makassar, cuman besarnya di Palopo. Oh, jadi orang tuanya orang Makassar. Tapi tinggal Iya, di Palopo. orang Makassar. Oh, iya. Cuman merantau ke Palopo dan besar di bawah, makanya kebanyakan tinggal di sana. Oh, Gitu. iya. Dan- Besar di atas bagaimana Kak? Gimana? Iya, lucu. Ya, silakan lanjut lanjut. Bagaimana? Kenapa saya memilih menjadi filmmaker ya tadi? Iya. Karena dari beberapa hobi yang saya sudah lakukan sebelumnya sebelum saya menyentuh filmmaker, saya lebih tertarik yang sekarang karena hobi-hobi yang kemarin itu lebih kebanyakan bekerja sendiri ketimbang yang di filmmaker, karena kita berada di filmmaker itu kerja tim kayak gitu. Makanya saya lebih suka kerja tim. Oh, berarti Kak Al suka bersosialisasi. Sepertinya seperti itu. Oh, iya. Tapi terkadang juga saya menjadi introvert. Oh, Kadang saya butuh waktu untuk sendiri kayak gitu. tergantung situasi dan Tergantung. kondisi. Oh, oke. Kalau Kak Magung sendiri? Kalau saya awalnya setelah lulus SMA tahun 2014 di SMA 1 Parepare, saya berkuliah di P3 TV di Makassar, program profesi pertelevisian. Di situ saya belajar tentang dunia TV, bagaimana orang-orang bekerja di belakang layar, terutama di TV terutama. Cuman semenjak saya kuliah di situ, saya merasakan kayaknya ada hal yang lebih saya sukai ketimbang TV, yaitu film. Sempat saya belajar di Makassar Cinema, ada program workshop di sana. Saya seperti kayaknya ini yang lebih saya pilih ketimbang TV. Itulah setelah saya memutuskan untuk fokus di film, akhirnya saya lanjut kuliah di ISBI atau Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan. Kayak gitu sih. Kan tadi Kakak bilang lebih tertarik dengan film daripada TV. Kalau untuk Kak Magung, apa arti film buat Kakak sendiri? Kalau saya gimana ya? Biasanya kan kalau misalnya orang menyampaikan apa isi hatinya atau ingin berkesenian itu biasanya melalui novel, menulis puisi, cerpen dan segala macamnya. Entah kenapa saya lebih menyukai film sebagai media saya untuk menyampaikan cerita. Apa yang menjadi keresahan saya, yang ada dalam pikiran saya tuangkan di film. Saya pikir itu adalah hal yang bisa saya lakukan dan saya sukai, passion kayak gitu. Kalau Kak Al sendiri, arti film buat Kakak itu apa? Sebuah seni yang kompleks ya kalau saya secara pribadi, karena beberapa elemen semua tergabung di dalamnya. Itu kalau kita berbicara secara teknis. Namun secara pribadi, kenapa saya biasa juga agak lebih kayak gimana ya, kayak tertarik banget dengan di film itu biasanya si pelaku yang membuat film atau saya secara pribadi itu meluapkan emosinya sepenuhnya berada di cerita kayak gitu.
Jadi terkadang biasa saya membuat film pendek itu dengan tulisan saya sendiri kayak gitu. Oh iya. Kakak sendiri pernah buat film sebelumnya? Film pendek sejauh ini sudah pernah. Udah berapa kak? Sekarang sudah keempat. Oh alhamdulillah. Kalau Kak Magu, Kalau nggak salah 4 juga sih. jangan-jangan kakak duet? Begini, mungkin kalau kami hitung keempat itu kayak ibaratnya kami yang sutradarai. Tapi Iya. kalau bikin film yang lain itu jauh lebih banyak. Cuma kami tidak tahu berapa yang sudah Iya. bikin. Terkadang kami jadi asisten sutradara, terkadang kami jadi editor atau DP, kayak gitu-gitu sih. Cuman terhitung 4 film karena kita yang sutradara, Sutradara. tapi film yang berbeda ya. Film yang berbeda. Oh berarti tidak pernah satu frame? Maksudnya satu Produksi, film? satu produksi. Ya. Pernah, Pernah. cuman kita biasa gantian. Misalnya saya jadi sutradara, dia jadi asisten sutradara, begitupun kebalikannya dia sutradara, saya jadi asisten sutradara gitu. Oh. Kita saling kolaborasi sih satu sama lain. Jadi baru tahun kemarin ya kalau Iya, nggak salah. tahun tahun lalu. kemarin kami baru ini kerja sama bareng. Sebelumnya itu kayak masih sendiri-sendiri karena kami punya kelompok masing-masing. Ya. Tapi kali ini kami bikin kayak semacam, sebenarnya kami bertiga yang si bawa filmnya. Jadi awalnya dari iseng-iseng dan kami bikin ini untuk bagaimana kita bisa kolaborasi dari beberapa kelompok ini. Ada saya, Al, sama ada satu lagi Asari. Namanya Salim. Namanya Asari. Tapi kami lebih ke fokus ke ide cerita kayak gitu. Fokus ke script development. Oh iya, iya. Bahasa Inggris ya? Keren banget. Keren girls. Asik. Seolah gitu. Nah kan tadi Kak Magung bilang lebih cinta terhadap film daripada TV Kak. Nah kalau boleh tahu film apa aja yang Kak Magung udah bikin? Kalau yang saya sutradara sendiri sih ada 4. Yang pertama itu di program workshop Pengkasaran Cinema kemarin di tahun 2016 saya memproduksi sebuah film pendek judulnya Kemedeng Imam atau Di Mana Pak Imam. Terus yang kedua di tugas kampus saya di ISBI Sulsel seperti seseorang yang sedang menunggu judulnya di tahun 2017. Kemudian di film ketiga saya Suara dari Kelangan itu adalah program film antologi film pendek dari Meditatif Film di tahun 2019. Dan di film keempat adalah sebuah film tugas akhir senior saya yang saya dipercayakan untuk sutradarai berjudul film Rindu Tenggelam di tahun 2019. Kalau Kak Alex sendiri filmnya apa aja Kak? Kalau film yang sebenarnya sudah banyak sih yang saya buat, cuman yang saya anggap benar-benar ini film karena digarap dengan serius ada 4 juga. Yang pertama Turunan itu film pertama saya dan teman-teman di kampus Polimedia, Politeknik Negeri Media Kreatif di UKM IMSI. Itu tahun 2015 kalau nggak salah. Terus masuk DIR sama juga 2015 dengan anak-anak IMSI, teman-teman IMSI. Yang ketiga itu Jainab, itu tugas akhir saya sebelum saya menyelesaikan studi di Polimedia dengan anak-anak IMSI juga. Dan yang terakhir ini proyek tugas akhir dari kampus ISBI dan ada teman yang juga selaku sutradara, jadi saya di situ berdua untuk menyutradarai film yang keempat. Yang sutradara itu bernama Tita dan saya juga itu proyek tugas akhir dia, jadi dia minta tolong untuk membantu menyelesaikan proyek tugas akhirnya. Oh gitu ya Kak. Kan tadi Kak Magung sama Kak Al bilang sempat berkolaborasi. Kalau boleh tahu film apa tuh Kak judulnya yang Kakak kolaborasi berdua? Nah yang kemarin ini yang tahun lalu yang tugas akhir senior saya yang saya sutradarai yang film Rindu Tenggelam, dia jadi asisten sutradara. Begitupun kebalikannya kemarin yang dia sutradarai yang berjudul film saya asisten sutradara di situ, kayak gitu sih. Kayak saling bantu satu sama lain sih. Saling mengisi kekosongan. Sebenarnya ada lagi satu film ya yang kita kolaborasi yaitu apa? Lipa yang iya. Tapi sutradaranya berbeda. Jadi kami sama-sama jadi asisten sutradara. Iya. Jadi kami berdua. Kan tadi Kak Al udah bilang kalau Kak Al udah bikin 4 film. Nah, persiapan untuk bikin film itu seperti apa aja Kak?
persiapan untuk membuat film itu sebenarnya kalau kita membuat film pendek itu cukup sederhana. Yang penting ada kamera, alat rekam suara, audio untuk lebih memperbagus suaranya nanti, dan lighting untuk pencahayaan. Itu kalau bagian equipment ya. Dan kalau di bagian perannya itu kayak semacam ide atau skenario yang akan mau dibuat menjadi sebuah film. Terus tentunya kru, lalu laptop juga untuk dipakai editing seperti itu. Oh. Kan tadi Kak Magung itu sekolah di khusus perfilman. Kalau mau tahu nih Kak, apa bedanya orang yang sekolah memang khusus untuk perfilman sama orang yang hobi sekedar untuk main film, buat film? Sebenarnya kalau misalnya perbandingan antara yang kita pelajari di kampus dengan di luar kampus itu dari struktur ilmunya kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya di kampus itu ada beberapa kayak tatanan-tatanan yang harus diikuti sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di buku misalnya atau di standar pembuatan film misalnya. Beda halnya misalnya kalau misalnya di luar dari kampus. Kalau di luar dari kampus kan kita belajar bikin film itu dari pengalaman kita bikin film sama teman-teman, atau misalnya dari pengalaman dari kita ikut syutingnya orang lain kayak gitu. Dan sebenarnya memang saya pun yang kuliah di kampus masih merasa kekurangan ilmu yang kudapatkan di kampusku sendiri. Itulah kenapa cara kita untuk lebih mendalami lagi ilmu film itu ya tidak mau kita belajar di luar kampus tentunya untuk menambah ilmu, karena saya pikir tidak cukup hanya kita belajar di kampus sendiri. Salah satunya paling penting kalau saya sih menurutku, terutama untuk di kampus ya kita pergi magang di produksi film-film layar lebar misalnya, atau produksi film-film yang ada workshop film pendek misalnya kayak gitu. Pengalaman sih paling penting. Lebih sering membuat film pendek juga tuh di luar. Dan betul. Sebenarnya saya dan Magung ini juga punya perbedaan, yang dimana Magung ini sebenarnya sekolah film, sama tadi saya ini hobi di film, jadi bukan sekolah film. Jadi perbedaannya sebenarnya lebih ke kayak semacam teori lebih banyak dipelajari mungkin di kampusnya Magung, sedangkan saya lebih banyak praktek yang langsung saya dapatkan ketimbang teori, karena saya tidak pernah dapat ilmunya itu di kampus, karena lebih ke kalau kampus saya kan kemarin jurusannya multimedia, hanya ada beberapa dasar dasar tentang fotografi, dasar editing kayak gitu, jadi lebih ke teknisnya. Tapi kalau secara teori tentang mise-en-scene atau apa dan sebagainya itu yang mungkin disebut di film yang kalau kita secara teori itu tidak saya dapatkan di sana. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik ya Kak? Exactly. Asik. Betul banget. Oke, Kak mau tanya nih, selama Kakak jadi sutradara apa aja sih suka dukanya? Mungkin dari Kak Al dulu ya. Kak Al sukanya, Kak Magung dukanya. Waduh, siap. Sukanya, lebih banyak sukanya sih kalau bikin film pendek atau selama menjadi sutradara. Karena di situ saya belajar menjadi kayak sosok pemimpin atau yang bisa mengambil keputusan dari semua kesimpulan yang dari beberapa kepala. Karena kita di sini kerjanya teamwork, jadi bukan hanya sendiri. Jadi kalau kita sendiri itu jadi Superman, bukan kerja tim. Oke. Dan hal yang saya dapatkan itu yang kesukaannya adalah dimana di film ini bisa menggabungkan beberapa elemen yang berbau seni, ibaratnya seperti musik, drama, teater, acting kan kayak gitu, cerita, dan di grafis juga digabungkan dalam satu media, itu film. Jadi itulah kesukaannya. Tapi kalau semacam dukanya adalah sabar Kak, nanti Kak Magung dulu. Oh, dukanya. Oke. Nanti ke saya. Siap. Oh, langsung. Enggak, besok. Oh iya, besok saja. Oke. Kalau duka sih
biasanya sangat sangat berbanding lurus sih sama sukanya juga sebenarnya. Cuman paling kan kalau menurutku secara pribadi hal yang mungkin kurang mengenakan yaitu saat kita memproduksi sebuah film, biasanya teman-teman masih kurang tahu fokusnya di jobnya masing-masing. Misalnya produser dia tidak betul-betul mengerti apa itu pekerjaan produser sebenarnya, job desk ya lebih tepatnya. Di artistik dia mungkin ada orang yang belum tahu betul-betul pekerjaan di artistik itu seperti apa, sehingga ada hal-hal yang bolong-bolong biasanya terjadi di sebuah produksi film. Makanya teman-teman, saya pikir dulu sebelum betul-betul bisa memproduksi film, sebaiknya ini saran kita harus lebih mengetahui apa yang job desk yang diterima atau yang diambil untuk memproduksi sebuah film itu, gitu sih. Dan paling kan kalau misalnya hal yang lain biasanya kayak hal-hal yang tidak diinginkan sih terjadi di produksi syuting. Misalnya saat kita produksi sudah mulai syuting, biasanya hal-hal yang tak terduga, misalnya ada tiba-tiba crowded misalnya saat kita syuting misalnya, atau banyak orang yang menonton yang sehingga membuat konsentrasi kita membuat film terganggu, kayak gitu sih biasanya. Selebihnya itu menyenangkan sekali sih syuting. Nah, kan tadi kakak sudah cerita soal suka dukanya menjadi seorang sutradara dan membuat sebuah karya. Mungkin kakak bisa membagikan tips kepada teman-teman gimana cara untuk menghasilkan karya yang bagus. Tipsnya ya berkaryalah dengan sejujur mungkin. Karena kalau kalian kayak mengada-ngada atau berbohong, kayaknya nanti akan tidak bagus hasilnya kayak gitu. Jadi lebih baik jujur kalau dalam berkarya kayak gitu. Kalau kakak yang satu ini? Kalau saya sih setidaknya sebelum membuat film sebaiknya setidaknya mempelajari dulu standar bikin film itu seperti apa, belajar menyutradarai film itu seperti apa sih, atau menjadi DOP atau director fotografi itu seperti apa sih, menjadi art director itu seperti apa sih. Intinya saran saya sebelum membuat film setidaknya pelajari dulu hal-hal dasar tentang bagaimana membuat film pendek yang baik kayak gitu. Sebenarnya kayak workflow itu harus benar-benar dulu, karena kalau kita sebenarnya kayak asal-asalan juga jadinya ya filmnya asal-asalan. Tapi tidak apa-apa sih kalau menurut saya, kalau baru memulai itu kan tahap pembelajaran. Tapi kalau misalkan sudah 2-3 kali bikin film yang sama saja di awal, ya percuma juga jadinya. Jadi lebih baik jadikan karya yang dibikin sekarang itu sebagai pembelajaran, dan jangan diulang kalau misalkan ada kesalahan yang dilakukan. Oke. Gitu. Kembali lagi pengalaman adalah guru yang terbaik. Exactly. Girls. Gini kak, kan sekarang kita lagi di tengah wabah nih. Terus banyak kayak bioskop atau apapun itu yang berhubungan dengan film-film tidak bisa menayangkan filmnya. Nah, mau nanya nih kak, gimana menurut kakak kabar dari sutradara atau pemain film atau mereka yang bekerja di belakang layar selama pandemi saat ini? Kalau saya sih bagaimana ya, karena saya kurang terlalu terlibat di produksi layar lebar ataupun di bagian produser di film layar lebar, saya masih kurang tahu. Tapi sepengetahuanku misalnya ada film yang saya sempat ikut produksinya kemarin di Timur Pictures, saya sebagai behind the scene di situ di film bioskop itu, yang kedua kan memang sempat tertunda sih, yang katanya setelah lebaran, tapi gara-gara masih adanya pandemi corona ini akhirnya tertunda penayangan film itu. Saya kurang tahu kapan lagi gitu. Tapi setidaknya mereka masih mungkin dikasih waktu jarak kayak begini mungkin supaya bisa dipermantap lagi, misalnya di editing filmnya misalnya, atau dalam bentuk promosi filmnya lagi diperkenalkan gitu sih. Mungkin ada grup juga sih soal penayangan film yang tertunda ini kayak gitu sih. Mungkin lebih dampaknya itu tidak kepada filmmaker yang selain sutradara dan produser ya, karena produser sih lebih tepatnya. Karena yang urusan ke bioskop itu urusan produser. Kalau filmmaker yang lain itu mungkin jadwal syuting yang mulai berkurang karena penayangan juga sudah mulai berkurang kan. Jadi dampaknya ini adalah ke produser saja. Jadi bagaimana dia bisa mengembalikan modal yang keluar pada saat bikin film. Jadi terasa memang
sangat apa ya? Apa lagi istilahnya? Kayak perputaran uang yang Oke, siap. perputaran uang di film itu sangat berdampak di produsernya saja yang lebih utama, karena dia harus mengembalikan modal dari eksekutif produser, pertanggungjawaban kayak gitu. Tapi kalau kayak kita ini berdua sebenarnya lebih ke kita masih dalam tahap edukasi ya, pembelajaran membuat film, jadi belum berada di ranah komersil. Jadi kami membuat film untuk ke festival, jadi biasanya seperti itu. Jadi bukan kami mengejar kayak keuntungan yang apa yang bisa didapat kalau kita setelah bikin film ini. Ya justru kami lebih apa ya bahasanya, lebih berfokus ke festival yang tertunda. Kan kami juga sering ikut festival-festival film pendek. Film kami biasanya yang kita masukkan di beberapa beberapa festival film yang ada di Indonesia. Contohnya misalnya di Jogja Pakasian Film Festival, UI Film Festival, dan beberapa film festival yang lainnya. Itu yang kudengar sih kayak sempat tertunda beberapa bulan untuk apa namanya gara-gara pandemi ini kayak gitu. Itu sih yang ku sayangkan sih, karena apa ya bahasanya kurang excited mungkin lagi tentang festival film itu ya. Bukan bahasanya. Kayak jadi ibaratnya teman-teman yang pada kayak kelompok-kelompok film pendek itu biasa berlomba-lomba membuat film. Kalau ada festival biasanya, atau berlomba-lomba bikin film untuk nanti akan disetor ke festival. Jadi ada juga sebenarnya ada alasan kenapa kita bikin film, mungkin karena hanya sekedar belajar atau karena festival juga. Tapi bukan kita menyentuh ke ranah komersil. Tapi terkadang juga ada beberapa teman yang bikin film pendek itu membuat pemutaran ya, penayangan dan berbayarkan. Berbayarkan itu dalam artian kayak pemutaran apa lagi istilahnya yang alternatif, bukan di bioskop, tapi dia menyediakan tempat untuk diputar film-film pendek yang tidak akan ditayangkan di bukan tidak akan ditayangkan, tapi sulit untuk ditayangkan di film bioskop kayak gitu. Bioskop XS1. Ya. Wah, sebut merek tidak apa juga. XS1 Cinema. Oh, itu ada semua. Jadi mana? Iya. Nah, kan tadi kakak bilang kalau film-film kakak itu diikutkan di festival. Boleh tahu nggak sih kak, film kakak mungkin ada yang sempat dapat nominasi atau mungkin ada film kakak yang sempat menjuarai festival tersebut? Kalau saya sih sempat kemarin sih di Pekan Film Makassar di tahun 2016 mendapat special mention atau penghargaan khusus Dewan Juri di Pekan Film Makassar ya, di Pekan Film Makassar di tahun 2016, Komedi Ngimang judulnya. Terus yang kedua Seperti Seseorang Yang Menunggu, best film di kategori mahasiswa di Pekan Film Makassar juga di tahun berikutnya di tahun 2017. Nah, si Ali ini dia di tahun yang sama di Pekan Film Makassar 2017 dia apa? Special mention. Dan film berjudul Jainab, film ketiga. Yang film ketiga ini sebenarnya juga lebih banyak meraih prestasi di luar yang kayak UI Film Festival. Jadi dia masuk nominasi film terbaik 5 besar di tahun 2018. Terus di Malang Film Festival juga dia masuk nominasi. Kayak gitu. Intinya kami tidak hanya memasukkan atau mendaftarkan atau mengkompetisikan film-film kita hanya di Makassar saja atau di Pekan Film Makassar saja, tapi di beberapa festival yang ada di seluruh Indonesia kayak gitu. Itu bagus ya sebenarnya, terutama bagi teman-teman yang sedang membuat film pendek atau punya film pendek, sebaiknya ya dimasukkan ke festival-festival. Untuk apa kita bikin film tapi dari nonton orang kayak gitu. Ya. Gitu. Keren sih kak. Keren. Harus beri. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita hari ini kak, mungkin Kak Al dan Kak Magung bisa memberikan pesan atau motivasi kepada teman-teman yang menonton video ini. Kalau saya sih menurutku yang paling itu belajar bikin film yang baik, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa takut untuk berkarya. Pokoknya bikin film saya terus belajar lebih giat agar bisa pergi berfestival kemana-mana, jalan kemana-mana, karena festival tidak hanya di Indonesia tapi ada di luar negeri juga kayak gitu. Banyak loh hal yang keren di film gitu.
Kalau saya secara pribadi mungkin bukan nominasi, kenapa nominasi? Motivasi ya, bukan bukan motivasi sih, maksudnya lebih ke pendapat ayah bahwa kalau kalian mau berkarya ya berkaryalah, jangan terlalu jangan terlalu menilai-nilai. Kalau misalkan kalian mau berkarya di mana, jangan memperhitungkan karena nilai ya, atau uang. Tapi berkaryalah dengan seikhlas mungkin, sepenuh hati. Jadi kalau kalian masuk di ranah komersil, sebaiknya jangan menilai karena nominal uangnya dulu, tapi prosesnya dulu kalian harus hargai bagaimana. Ya, betul. Karena uang itu akan datang dengan sendirinya kayak gitu. Masya Allah. Seperti kata tadi, Apa? pengalaman Adalah guru terbaik. exactly. Sama juga kayak jodoh. Waduh. Jodoh adalah cerminan kita. Iya, betul. Nah, kita akan tutup obrol-obrol kita pada hari ini. Tapi Kak Magung sama Kak Al harus bantu saya ya untuk menutup. Oke teman-teman, obrolan kita sekian bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, Nyalakan lonceng, Like komen. dan share ke teman-teman kalian juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in another video. Makasih ya teman-teman obrolan kita udah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan belnya, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita yang lain biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita. See you in another video teman-teman obrolan kita.